最狂暴的摔法，连摔巴西克特。你们看， Setelah Xiao menghajarnya hingga babak belur, mereka berniat untuk langsung pulang. Namun Tang San merasa kalau hukuman seperti ini masih belum cukup untuk membuat orang ini jera, sehingga ia ingin memberinya hukuman yang tak pernah akan bisa ia lupakan seumur hidupnya. Sementara itu, diperlihatkan Kepala Akademi Flander bersama Master Xiao tengah membicarakan masalah keuangan akademi yang semakin menipis. Hal ini karena metode pengajaran dari Master Xiao selama 3 bulan terakhir ini sangat intens serta terlalu boros dalam memberikan fasilitas kepada para murid sehingga membuat anggaran biaya benar-benar membengkak. Namun Master Xiao mengatakan agar Flander tak merisaukan hal tersebut karena ia memiliki rencana tersendiri untuk memperbaiki keuangan akademi sekaligus sambil melatih para murid ke tingkat berikutnya. Keesokan paginya saat bule membuka mata, ia mendapati dirinya sedang terikat di atas sebuah tiang dan menjadi tontonan banyak orang. Terlebih lagi posisinya berada di dekat pusat pemerintahan kota sehingga di sana juga banyak prajurit istana yang berseliweran. Tak lama setelah itu, dua temannya yang bernama Ekao dan Tiania datang mencarinya dan bergegas menolongnya saat tahu temannya tersebut sedang terikat dan menjadi bahan tontonan warga kota. Setelah berhasil terlepas, bule membaca tulisan yang ditempelkan Tang San di tubuhnya yang di situ tertulis semua pengakuan kejahatan yang selama ini ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya menyadari kesalahannya, hal ini justru membuatnya semakin emosi dan bertekad bahwa ia pasti akan membalas dendam. Di sisi lain, semua murid Akademi Sri Lanka berkumpul untuk menerima latihan tahap kedua di bawah bimbingan dari Master Xiao. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa arena pertarungan roh akan menjadi tempat latihan mereka selanjutnya, mengingat mereka juga sudah cukup berpengalaman bertarung di sana. Ia menjelaskan bahwa kali ini tak akan ada batasan waktu. Latihan akan dinyatakan selesai setelah masing-masing dari mereka mendapatkan lencana perak. Tidak hanya mengikuti pertarungan 1 lawan 1, melainkan mereka juga harus berpartisipasi dalam pertarungan tim sebagai tim Akademi Sri Lanka. Sebelum berangkat, Master Xiao menyampaikan beberapa aturan yang harus mereka patuhi saat mengikuti pertarungan. Yang pertama, mereka harus menggunakan nama samaran dan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah asli kepada musuh, sehingga mereka harus mengenakan topeng pada setiap pertarungan. Sementara peraturan kedua, dalam pertarungan mereka dilarang menggunakan senjata rahasia. Dan terakhir, mereka diwajibkan mengikuti 2 pertarungan per hari tidak peduli kalah maupun menang. Sesampainya di kota, mereka mulai mendiskusikan rencana untuk bersiap menghadapi pertarungan. Master Xiao menyarankan agar para tipe support membentuk tim 2 orang agar memudahkan mereka memperoleh lencana perak. Oishike memilih berpasangan dengan Dai Mubai, sementara Ning Rongrong sebenarnya ingin dipasangkan dengan Mang Hojun, namun ia lebih memilih berpasangan dengan Su Ying. Setelah itu, Master Xiao mendistribusikan topeng untuk para murid agar mereka kenakan untuk menyembunyikan identitas mereka di atas arena. Dalam pertarungan tim, mereka akan menggunakan nama 7 monster Sri Lanka. Namun dalam pertarungan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, masing-masing dari mereka akan ia beri nama samaran. Dai Mubai menggunakan nama samaran Harimau Putih, Oishike sebagai Paman Sosis, Mang Hojun sebagai Phoenix Api, Tang San sebagai Dewa Asura, Xiao sebagai Kelinci Iblis, Su Ying sebagai Musang Neraka, dan Ning Rongrong sebagai Dewi Pagoda. Singkat cerita, dengan masing-masing skin barunya, para murid Akademi Sri Lanka pun memasuki arena pertarungan. Pertarungan pertama dimulai oleh pasangan Tang San dan Xiao melawan tim tikus dan kucing. Tercatat tim yang menjadi lawannya ini telah menang sebanyak 5 kali berturut-turut, sehingga tidak heran kalau semua penonton berekspektasi tinggi kalau tim Tang San akan dibuat babak belur. Mengandalkan lemparan dari rekannya, kucing menyerang dengan kecepatan tinggi. Tang San dengan mudah menghindarinya, sementara Xiao bertugas menyerang musuh yang lain. Giliran Tang San menggunakan tali akarnya, ia bisa mengikat Master Roh kucing untuk mengatasi kecepatannya. Akan tetapi rekan tikusnya bergegas datang dan langsung memotong tali tersebut. Merasa tidak punya pilihan lagi, tim kucing dan tikus menggunakan jurus andalan mereka, yakni jurus kombinasi tornado darah. Dengan memanfaatkan putaran berkecepatan super dari si tikus, terbentuklah pusaran angin yang dipertajam dengan cakar kucing dari rekannya. Sebuah teknik yang bisa digunakan menyerang sekaligus bertahan di waktu yang bersamaan. Menanggapi serangan itu, Tang San pun menggunakan skill keduanya, yaitu tali akar parasit, sebuah teknik di mana ia mampu menumbuhkan tali akarnya di permukaan kulit target, kemudian melilitnya dengan kuat. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari pihak Tang San dan Xiao Wu. Setelah itu giliran teman-teman Tang San yang maju untuk bertarung dan mereka semua bisa memenangkannya. Meskipun sayangnya kita tidak diperlihatkan scene pertarungan tersebut. Beberapa lama setelah itu pertarungan berikutnya adalah pertarungan tim yang melibatkan seluruh siswa Akademi Sri Lanka. Dalam briefingnya, Master Xiao menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama tim demi memenangkan pertarungan kali ini.
mengingat lawan mereka yang pastinya akan jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertarung secara individu. Walaupun Daimube adalah ketua kelas, namun ia mengakui kehebatan Tangsan dalam menyusun strategi sehingga ia menyerahkan pengaturan formasi kepadanya. Tangsan lalu menjelaskan bahwa Daimube, Suying, dan Xiao akan menjadi penyerang di garis depan. Ia akan berada di tengah sebagai pendukung, tepat di belakangnya adalah dua support Oishike dan Ning Rongrong, sementara di garis paling belakang akan diisi oleh Mang Hojun yang mempunyai tugas utama untuk melindungi para support tersebut.